Satu wilayah di ujung utara Pulau Sumatera ini memiliki sejarah perkeretaapian yang cukup unik dan berliku-liku. Bermula dari sebuah jalur 5 km untuk keperluan militer, pada masa jayanya berkembang menjadi jaringan sepanjang 500 km yang membentang dari pesisir utara hingga terkoneksi dengan kota Medan. Namun kondisinya kini hanya berupa rute pendek terisolir yang setiap harinya hanya dilalui satu kereta yang bolak-balik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas perkeretaapian di Aceh, tentang bagaimana pembangunan, berganti-ganti lebar sepur, serta semua pasang surut yang dialaminya. Keberadaan kereta api di Aceh bermula dengan dimulainya perang antara Belanda dan Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Singkatnya, pada Maret 1874, Belanda pun berhasil menaklukkan pusat pemerintahan Aceh, Kota Raja, sehingga Aceh pun dikuasai Belanda. Untuk mempermudah mobilitas dan akses logistik khususnya keperluan militer, maka diusulkanlah pembangunan pelabuhan baru yang akan dihubungkan jalur kereta api ke Kota Raja. Usulan ini muncul usai melihat manfaat kereta api yang saat itu mulai dikembangkan di Pulau Jawa. Tak perlu menunggu lama, usulan itu pun disetujui pemerintah pusat pada Juni 1874 untuk pembangunan jalur kereta api sepanjang 5 km yang akan menghubungkan Kota Raja dan pelabuhan baru yang proper di Ulehle. Konstruksi pun dimulai tak lama kemudian. Material besi dipesan dari Singapura, kayu untuk bantalan rel dari Malaka, serta sarana kereta api dari Inggris. Semua itu tiba pada Mei 1875 dan jalur ini pun dapat diselesaikan pada November 1876. Jalur ini dibangun dengan lebar sepur 1067 mm seperti yang dipakai di jalur Batavia-Baettenzo yang saat itu baru saja dibuka, dengan rute yang melintasi daratan datar berawa meski tanpa sistem persinyalan. Di Pelabuhan Ulehle, dermaga khusus yang dilengkapi jalur rel dibangun untuk mempermudah transfer barang dari kapal dan kereta api. Sementara di ujung lainnya, jalur dibangun hingga masuk ke dalam kompleks Istana Sultan, di mana dikelilingi benteng dan pintu gerbang pada pintu masuknya. Untuk jalur ini, militer Belanda sendiri memesan 2 unit lokomotif susunan roda 060 dari pabrikan Volkswagen Inggris yang diberi nomor 1 dan 2, dan 1 lokomotif tipe 040 dari pabrik Hohenzollern yang diberi nomor 3. Semuanya tiba pada 1875. Walau begitu, cerita dari jalur pendek ini sendiri juga ternyata cukup singkat. Perang yang tak kunjung usai membuat Belanda menarik semua prajuritnya dari pusat Kota Raja. Strategi perang pun berubah menjadi untuk mengunci Kota Raja dengan sebuah benteng pertahanan, yang mana akan didukung oleh jalur kereta api. Agar pembangunannya mudah dan lebih murah, lebar sepur 750 mm pun dipilih, yang membuatnya masuk sebagai sistem kereta ringan atau tram. Jalur yang sudah dibangun militer kemudian diambil alih oleh Departemen Sipil dengan dibentuknya Aceh Tram atau AT, yang mana akan membangun serta mengoperasikan sistem tram itu nantinya. Pada Juni tahun 1884, jalur 1067 mm antara Ulehle dan Kota Raja dibongkar dan dibangun ulang dengan lebar sepur 750 mm. Jalur pun kembali dibuka dengan perpanjangan sejauh 7 km ke Lambaru. Jalur baru dibangun dari Kota Raja ke Ketapang 2 sejauh 4 km dan menuju ke Lamyung sejauh 6 km. 3 lokomotif lebar sepur 1067 mm yang sebelumnya digunakan pun kemudian dijual Aceh Tram ke Stadspurwegen di Jawa, yang mana digunakan di jalur Jakarta-Banten hingga awal tahun 1900-an. Untuk jaringan tram baru, Aceh Tram memesan sebanyak 5 lokomotif tipe 240 dari Hanomag Jerman yang diberi nomor AT1 sampai AT5, serta 15 unit kereta penumpang dan 35 gerbong barang kapasitas 4 ton dari Beechnes Belanda. Semuanya tiba pada 1884.
Pada tahun 1885, segmen pertama jalur lingkar untuk benteng pertahanan antara Lamreng, Lambaru, dan Lamjamu pun dibuka. Didukung adanya satu lokomotif tambahan dari Hanomag. Pembangunan jalur lingkar kemudian selesai dengan dibukanya segmen antara Lambaru dan Lamnyung pada 1886. Pada segmen ini terdapat sebuah jembatan yang dibangun di atas Sungai Aceh dan dikenal sebagai Jembatan Demini. Nama yang diambil dari nama gubernur Aceh saat itu, Henry Demini. Walaupun begitu, pembangunan jalur tram ini sendiri tidak berjalan mulus, dikarenakan terus adanya perlawanan dari para pejuang Aceh akan penguasaan Aceh oleh Belanda. Misalnya pada 28 Januari 1889, sekelompok pejuang meledakkan sebuah jembatan antara Lambaru dan Lamreng. Hal ini terjadi berulang kali sampai jalur penghubung baru harus dibuka pada Februari 1890 dan jalur lamanya sendiri baru dapat kembali digunakan pada Maret 1891. Pada 1894, dua lokomotif baru yang diberi nomor 7 dan 8 pun kembali didatangkan dari Hanomag, membuat jumlah total lokomotif yang dimiliki Aceh Tram menjadi sebanyak 8 unit. Per tahun 1896, panjang total jalur tram yang sudah dibangun mencapai 40 km. Walau fungsi utamanya sebagian besar digunakan untuk keperluan militer, Aceh Tram sendiri menyediakan beberapa layanan untuk warga sipil yang dijalankan di luar jalur lingkarnya.